Itu bukan 100, ada 106. Iya, beda. Itu wujud daripada ego. Ego. Ego kita ini terbentuk dari 106 atau mungkin 107. Karena bukan hanya 100 Kurawa saja, di sana ada siapa? Ada Dipati Karna, ada Durna, ada Aswatama, ada Bhisma. Bisma, kakek. Ya kan? Nah itu melambangkan ego kita semua. Bhisma itu melambangkan apa coba? Bhisma itu melambangkan kepanatikan. Makanya kuat. Bhisma itu merupakan paling kuat. Paling kuat. Karena fanatik itu paling, orang kalau sudah dikuasai oleh kepanatikan bahaya. Nah ini ya contohnya adalah Bhisma. Nah, kalau Dipati Karna itu iri. Karena Dipati Karna itu sebetulnya saudaranya para Pandawa. Ya, para Pandawa, karena dia disisihkan, dia iri dengan, makanya dia itu dia. Waktu bayi di itu hanya melambangkan saja. Melambangkan Rasa iri dengki kita itu bagian dari ego. sang karma. Jadi peran Bratayuda adalah bagaimana melenyapkan 106. Kalau yang 100 itu gampang. Yang 6 ini, yang 7 ini yang paling sulit. Ya? Nah itu gambaran di Bratayuda. Kita harus Bratayuda artinya peperangan di wilayah batin. Itu kalau dalam Islam disebut jihadun nafs. Sampai sekarang ya ceritanya itu ya sama menceritakan keadaan yang terjadi gitu loh, terjadi. Itu keadaan batin kita sendiri, keadaan mental kita sendiri. Yang Ya. diceritakan itu bukan hanya cerita yang dulu, sampai sekarang pun ngalah. Oleh karena itu ya cerita tentang Mahabharata. Ada orang yang bertanya apakah itu nyata atau tidak. Nyata di wilayahnya masing-masing. Ya. Di wilayah kepribadian kita dia bisa berupa pikiran-pikiran dan hati kita. Ya. Kurawa adalah pikiran kita, Pandawa adalah hati kita. Tapi kalau kita mau dalami lagi, seperti positif negatif gitu ya, iya begitu. Dalam bisa seperti itu. iya, Ya. iya. Bisa Kalau seperti itu. menurut Eyang itu spirit, seorang spirit ini. Bisa seperti itu. Jadi bagi apa kita kedudukan kita di dalam wayang adalah dalang. Kita bukan wayangnya, kita adalah dalangnya. Karena dua jenis wayang ini yang disebut positif negatif ada di dalam diri kita. Dalam kehidupan ini kita lebih banyak memihak pada kebaikan atau keburukan. Berusaha untuk kebaikan. Harusnya dalang seperti itu, harus bisa memenangkan yang baik. Iya, melawan ego. Nah itu dalang, ya, memenangkan yang baik. Tapi selama orang belum memahami siapa dirinya, maka dia menjadi wayang-wayang itu sendiri, bukan dalangnya. Baru menjadi wayang. Bukan menganggap diri kita baik, berusaha untuk berusaha untuk baik gitu loh. Nah seperti itu lah ya. Nah tadi kalau yang ceritakan bisa panjang sekali. Iya, Panjang, tapi nggak apa-apa kalau memang memadai. Ya. 1 bulan nggak habis. Nggak habis, iya benar. Bisa Yang lain mungkin bersilit-silit. bisa bertanya. Nah gitu. Kalau nggak ada pertanyaan terpaksa yang harus cerita terus. Iya, yang Ya sementara kita Hah? akhiri Ya, dulu Pak, waktunya. yang tanya, Ican. Waktunya bersantai ya. mungkin Pak Kuat bisa bertanya. Gimana? Ya, kalau tadi kan kita bisa memilih sendiri antara baik dan buruk ya. Iya. Itu berarti kalau misalkan sebuah kebaikan atau keburukan itu bukan suatu takdir. Misalkan saya maling ini, saya bukan ditakdirkan dari awalnya sebagai maling, nanti berperannya gitu ya. Apakah itu ada campur tangan Tuhan ketika oh iya nanti besok kamu di dunia jadi maling gitu? Apakah itu sudah ditentukan Tuhan atau itu pilihan kita sendiri ya? Gini ya, dalam kehidupan ini kita punya kebebasan. Di satu waktu kita bebas, tapi di waktu yang lain kita nggak bebas. Dan semuanya tidak ada campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan semua yang ada, dan Tuhan menciptakan ini hanya
hanya dari awal, hanya lewat kata. Kalau orang Islam bilang lewat kun, jadi maka terjadilah. Jadi ketika Tuhan mengatakan kun, jadi itu Tuhan sudah selesai, nggak ada campur tangan lagi. Karena dalam ciptaan yang berupa titik kecil ini, katakan ini sebagai potensi yang bisa berkembang. Sehingga ketika dia menciptakan titik ini, Tuhan selesai. Sama dengan manusia, asal mulanya hanya titik sperma. Hanya cairan kristal yang menjijikan. Tapi dalam sperma yang satu ini, dia ada potensi. Ya kan? Ada potensi untuk jadi jantung, mata, kepala, kaki. Padahal kan potensi ini bisa jadi dan tidak. Ya kan? Dan Tuhan, dan setiap potensinya akan berkembang. Makanya pada mulanya akulah yang menciptakan. Tapi selanjutnya kitalah yang berhak menyempurnakan kita. Setiap orang berhak menyempurnakan dirinya. Tuhan menciptakan manusia lewat bayi. Kemudian bayi itu harus kita didik. Kita yang menyempurnakan bayi itu enggak untuk menjadi perusak atau jadi orang baik. Kita yang menyempurnakan. Begitu pula diri kita punya hak untuk memperbaiki diri kita, untuk membenahi kita sendiri. Berarti manusia itu sebetulnya bebas. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Ibaratnya manusia itu diberi kebebasan mau menanam apa? Mau menanam singkong, mau menanam durian, mau menanam jeruk, ya? Bebas, bebas kan? Mau menanam jeruk, durian, nangka, bebas. Bebas nggak? Bebas. Tapi kalau jeruk, nangka yang sudah kita pilih itu berbuah, maka sampean tidak bebas lagi. Sampean harus bisa menerima buahnya. Sampean boleh berbuat seenaknya sampean sendiri, bebas. Itu sama dengan menanam, bebas. Tapi kalau sampean sudah berbuat, maka yang selanjutnya sampean harus siap menerima karma palanya. Siap menerima buah dari perbuatan sampean. Di situ sampean nggak bebas lagi. Sehingga setiap orang, ya, ketika sampean sekarang lahir, ya, sampean lahir dari ibu yang sampean tidak bisa memilih. Sampean lahir jadi orang Indonesia, sampean juga nggak memilih kan? Sampean lahir jadi orang miskin atau orang kaya, itu di luar sampean, ya kan? Seolah-olah sampean hanya menerima takdir apa adanya. Tapi siapa yang membuat takdir? Ya sampean sendiri. Lewat kehidupan sampean di masa lalu, apa yang sampean tanam? Ketika sampean menanam, pada saat itu sampean sudah membuat ketentuan. Sampean sudah membuat takdirnya sampean sendiri. Sampean sudah menanam buah apa yang ingin sampean. Cuma celakanya manusia tuh gak sadar dengan apa yang dilakukan, gak sadar dengan apa yang ditanam. Sehingga ketika sampean lahir dan sampean mengalami kehidupan ini, seolah-olah Tuhan yang menakdirkan. Bukan, tidak ada. Tuhan gak kejam. Berarti yang kita jalani saat ini juga itu buah dari karma kita di masa lalu. Iya, karma kita di masa lalu. Saat ini juga kita sedang menanam. Nah, gitu, betul. Ya. Pada saat yang sama kita sedang menikmati buah. Pada saat yang sama kita sedang menanam pohon yang baru. Kita akan menuai lagi. Tergantung. Dan tanaman tadi kan umurnya juga beda-beda. Ada yang tanaman tahunan, ada yang tanaman bulanan, sebulan panen, ya kan? Ada yang tanaman harian, baru 1 hari kita panen. Berbuat sudah panen. Misalnya macam-macam loh. Nanti kamu akan celaka sungguh. Nah, baru ngomong sudah celaka. Ini namanya kan tanaman instan. Tapi kan setelah di masa depan kan kita nggak tahu yang ketika kita menanam awal kita jadi manusia lagi atau jadi hewan atau jadi tumbuhan
apakah itu juga tetap membawa karma itu? Semua akan mendapatkan karma yang dilakukan. Kalau kita sudah bisa memahami karma dengan baik, maka kita bisa menciptakan kehidupan kita yang akan datang lebih baik. Kenapa orang bisa menjadi Siwa, Brahma, Wisnu? Karena dia tahu. Para dewa pun, orang-orang baik pun sekelas Buddha, sekelas Siwa, dia akan lahir kembali. Reinkarnasi. Ya. Karena setiap orang akan lahir kembali karena adanya karma tadi. Maka kalau dalam pemahaman orang Hindu, ini kalau yang menyebutnya bukan dalam ajaran Hindu, tapi dalam pemahamannya orang Hindu. Beda ya. Yang kalau dalam ajaran Hindu dengan dalam pemahaman orang Hindu beda. Apa yang dipahami orang Hindu tentang Hindu bisa terbakar. Ajaran Hindu tak terbakar. Ya. Maka ketika dia berbicara, jangan berbicara bukan dalam rangka menjelekan Hindunya, tapi meruntuhkan pemahaman orang-orang Hindu tentang Hindu itu sendiri. Paham ya? Nah, sama dengan dia ketika dia berbicara tentang Islam bukan dalam rangka untuk menjelekan Islamnya, tapi pemahamannya orang-orang Islam yang sudah lepas dari ajaran murni Islam itu sendiri, yang cenderung bisa memberikan dampak buruk terhadap Islam itu sendiri. Nah sekarang orang banyak tidak suka dengan Islam gara-gara kelakuannya orang Islam. Iya kan? Sama seperti itu. Ya. Maka seperti yang bilang, kita semua dalam kehidupan sekarang bebas menanam apa saja, menanam nangka, menanam durian, bebas. Ya. Tapi kalau kita sudah menanam, kita tidak bebas lagi. Apa yang kita tanam, buahnya harus kita terima, pahit atau manis. Ya. Maka ketika kita lahir dari ibu yang mana, ibu yang miskin atau kaya, kita lahir jadi orang Jawa atau orang Bali, orang Kristen atau orang Kristen, itu di luar kita seolah-olah nggak bisa milih. Sama seperti ketika kita sudah menanam nangka, kita harus terima buah nangka, nggak bisa milih. Nah, tapi pada saat yang sama, saat ini kita punya kebebasan untuk nanam apa yang. Cuma celakanya manusia tidak sadar dengan apa yang sedang dia tanam, sehingga dia tidak tahu buah apa nanti yang dia terima. Dan ya, dan karma dalam karma itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semua karma buruk. Jadi kalau dalam pemahamannya orang Hindu, seolah-olah ada karma baik, ada karma buruk. Tidak. Semua karma buruk. Semua karma buruk, tinggal tergantung seberapa kuat karma kita. Jadi terjadinya karma dalam kehidupan kita karena ketika kita berbuat, kita ingin dibalas. Semua orang melakukan sembahyang, doa, ingin dibalas. Ibadat berdoa ingin dijawab. Inilah yang akan melahirkan karma. Ya. Orang bilang, bagaimana caranya kita bebas dari karma? Gampang. Kalau kita ingin bebas dari karma, maka lakukanlah semua kebaikan dengan keikhlasan, tanpa ingin dibalas, tanpa pamrih, maka kita bebas dari karma. Semua perbuatan kita yang bebas dari karma, ini namanya dharma. Nah, dharma. Oleh karena itu, gunakanlah panca indera ini untuk kepentingan dharma, bukan karma. Nah, orang-orang yang bisa menggunakan panca inderanya untuk kepentingan dharma disebut dharmendriya. Kita seringkali menggunakan mata kita dan sebagainya untuk kepentingan untuk dorongan-dorongan karma. Nah, ini makanya disebut karmendriya. Makanya
agar seluruh tubuh kita, seluruh diri kita bekerja untuk Tuhan itu sendiri. Dharma. Ya, dharma. Disitulah, makanya dibedakan. Kalau dalam Islam ada perbedaan bahwa kamu berlaku untuk kepentingan dunia atau Tuhan. Ibadah dan dunia itu beda. Nah, dunia itu alam ilusi. Dunia itu nggak pernah ada. Makanya Tuhan selalu mengingatkan agar tidak selalu mendekati dunia. Karena dunia itu udah ada. Yang disebut dunia itu ciptaan kita sendiri. Kita akan kecewa dengan dunia. Karena dunia itu tercipta dari keinginan dan ketakutan kita sendiri. Manusia hidup di dalam keinginannya. Manusia hidup di dalam ketakutannya. Itulah dunia. Orang-orang yang masih terkurung di dalam dunia, inilah para budak. Oleh karena itu kita harus mampu menjadi kesatria yang siap melawan untuk mencapai kemenangan sebagai Brahmana, untuk menjadi orang yang tercerahkan, orang yang menang, orang yang fitri. Disitulah kemerdekaan kita. Ya? Gimana? Bunda? Oke. Oke. Jadi disitulah kemerdekaan. Ya? Agar kita memahami semua ajaran, intinya mengajarkan kita untuk sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Kita ini masih budak atau sudah Gusti. Kalau kita memang masih budak, ya sudah, apa yang harus kita lakukan? Sadarilah bahwa kita masih budak, masih dikuasai oleh pikiran, ego dan nafsu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sadar dan melakukan perlawanan untuk mencapai kemerdekaan. Moksha. Moksha itu artinya merdeka dari perbudakan. Bukan moksha aja. Orang seringkali memahami moksha seolah-olah mengalami kematian, tidak lahir kembali. Tidak. Yang disebut moksha adalah kita bebas dari perbudakan pikiran, ego, dan nafsu. Dan moksha hanya bisa dicapai dalam kehidupan, bukan dalam kematian. Dalam kematian tidak ada apa-apa. Ya. Seringkali dipahami oleh para penganut Hindu, moksha itu adalah ketika kita moksha, kita tidak akan mengalami lahir kembali. Tidak, selamanya kita akan lahir kembali. Selamanya kita akan lahir kembali. Karena atma ini butuh tubuh, butuh raga. Atma nggak bisa hidup tanpa raga. Atma dan raga itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena raga kita ini terbatas, sedangkan atma ini kekal, maka ketika raga kita ini berakhir, dia membutuhkan raga yang baru. Maka kelahiran kembali akan selalu terjadi. Oleh karena itu moksha dalam pengertian tidak lahir kembali itu sama sekali secara spiritualitas salah. Sebagai pemahaman oke-oke saja. Siapa saja boleh berpemahaman seperti itu. Ya. Tapi kalau kita ingin mendalami agama sampai ke titik jnana marga, kita harus tidak hanya berhenti pada pemahaman, tapi harus mengalami. Harus mengalami Tuhan, bukan hanya meyakini adanya Tuhan, tapi mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar memang nyata, bukan hanya yakin saja. Ya, oke? Merdeka, rahayu semuanya. Semoga pencerahan singkat ini bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang mungkin tersinggung dengan apa yang dia katakan, yang ulangi lagi untuk bisa mendalami semua perkataan yang dengan baik-baik. Karena di sini kita nggak berbicara tentang agama, kita berbicara agama tapi dalam perspektif spiritualitas. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu bahkan. Rahayu yang